Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 451, Aku akan membawamu dalam perjalanan. Xia Qingchen memfokuskan pandangannya. Orang ini tidak lain adalah Si Tu Feng. Anggap saja ini sebagai imbalan kecil karena telah membantuku memenangkan begitu banyak uang, katanya sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Si Tu Gaifeng merasa tidak senang. Si Tu Feng, pikirkan baik-baik. Si Tu Gaifeng menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu membentuk tim dengannya, kamu akan kehilangan kesempatan untuk membentuk tim dengan saya. Ada terlalu banyak orang yang ingin membentuk tim denganmu, jadi aku tidak akan ikut bersenang-senang. Si Tu Feng tersenyum acuh tak acuh. Xia Qingchen, dia berbalik untuk melihat Xia Qingchen, bagaimana itu? Petik 2. Xia Qingchen tersenyum lembut, kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk membimbingku. Dia tahu bahwa Si Tu Feng telah menyembunyikan sejumlah besar budidayanya. Tim keduanya telah dikonfirmasi. Nona Situ menghela nafas dalam diam. Xia Qingchen telah memilih teman yang buruk. Di antara keluarga bangsawan, kekuatan Si Tu Feng adalah yang terendah. Ia sendiri tidak dihargai dan sering ditugaskan untuk melakukan hal-hal lain. Misalnya saja menemani tamu. Dia pernah menemani Zhang Gu sebelumnya. Namun, Xia Qingchen tidak punya pilihan lain. Melihat hal ini, Si Tu Gaifeng pun mengeluarkan koin bulan langit dan berkata, semuanya, berdirilah di tempat kalian berada. Tidak perlu berkelahi. Siapapun yang mendapat koin bulan langit akan menjadi anggota tim saya. Semua orang segera berdiri diam. Si Tu Gaifeng memunggungi mereka dan melemparkannya dengan ringan. Di bawah pandangan semua orang, koin bulan langit mendarat di kepala Zhang Gu. Dia hanya berada pada tahap konstelasi utama. Dia tidak akan menyeret Si Tu Gaifeng ke bawah, kan? Sister Guifeng, kenapa kita tidak memilih lagi? Salah satu anggota klan mengerutkan kening. Bahkan Nyonya Situ dengan sungguh-sungguh menyarankan, operasi ini cukup berbahaya. Anggota tim harus dapat diandalkan. Ayo pilih lagi. Situ Gaifeng mendatangi Zhang Gu tanpa ekspresi dan mengeluarkan koin bulan langit, maksudku. Karena koin itu dilempar dan Zhang Gu diputuskan, maka itu adalah dia. Terlepas dari dihentikannya, Situ Gaifeng berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang dan berkata, apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Zhang Gu kembali sadar, terkejut dan gembira. Saya tidak percaya saya bisa bekerja sama dengan talenta nomor 1 di keluarga Situ. Dia segera mengikutinya, tetapi ketika dia melewati Xia Qingchen, dia tersenyum. Tuan Muda Xia, semoga Anda beruntung. Dua beban, jangan saling menyeret ke bawah. Keduanya segera pergi. Ayo berangkat juga, kata Xia Qingchen. Dia kembali mewarnai kota kristal. Kota itu sudah dipenuhi asap. Gerbang kota ditutup rapat, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Jelas sekali bahwa keluarga Sura sudah memiliki kendali penuh atas kota tersebut. Namun, tembok kota yang tinggi tidak dapat menghentikan ahli tingkat bintang kecil. Xia Qingchen dan Si Tu Feng tiba di tembok kota. Aku akan membawamu ke atas. Yang terakhir terkekeh. Dia tersenyum percaya diri, dan lapisan tebal kekuatan bintang menyembur keluar dari permukaan tubuhnya. Dia meraih lengan Xia Qingchen dan memanjat tembok kota. Xia Qingchen tersenyum, bidang astral minor tingkat 9. Anda benar-benar telah menyembunyikan diri Anda secara mendalam. Tidak peduli seberapa baik aku menyembunyikannya, kamu masih bisa melihatnya, kata Si Tu Feng sambil tersenyum tipis. Xia Qingchen tidak membantahnya. Saat pertama kali melihat Si Tu Feng dan Zhang Gu, dia sudah merasakan bahwa budidaya Si Tu Feng sangat mencengangkan. Oleh karena itu, ketika Zhang Gu menguji penilaian Xia Qingchen dan bertanya siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua, dia sangat yakin itu adalah Si Tu Feng. Salah satu petugas patroli Shuro memperhatikan mereka dan segera menarik kembali kepalanya, bersiap membunyikan alarm. Si Tu Feng menyusulnya dan mengakhiri hidupnya. Dia mengeluarkan token berwajah hantu dan melemparkannya ke Xia Qingchen. Itu milikmu. Xia Qingchen menangkapnya dan berkata, kamu memiliki kultivasi seperti itu. Kenapa kamu harus terus menyembunyikannya? Sedemikian rupa sehingga dia harus merendahkan dirinya dan menemani karakter kecil seperti Zhang Gu. Jika hal itu terungkap, keluarga bangsawan seharusnya memberinya tanggung jawab yang berat. Keluarga lain mungkin seperti ini, tetapi keluarga Situ tidak. Si Tu Feng menghela nafas dengan sedih. Keluarga Situ selalu dikendalikan oleh perempuan, dan laki-laki tidak penting. Berapa banyak anggota klan laki-laki yang lebih berbakat dariku pada generasi sebelumnya?
Si Tu Feng bertanya. Tapi, sejauh yang saya tahu, tidak ada satupun yang berakhir dengan baik. Untuk memastikan bahwa perempuan dari keluarga situ berkuasa, laki-laki berprestasi pasti akan menjadi sasaran. Karena itu, Si Tu Feng menahan amarahnya. Dia jelas lebih berbakat dari Si Tu Gai Feng, tapi dia berpura-pura menjadi orang biasa. Xia Qingchen mengerti, kalau begitu, kenapa kamu masih berani membawaku berperang untuk membunuh musuh? Dia bertanya, itu akan dengan mudah mengeksposmu. Si Tu Feng tertawa, karena saya siap meninggalkan keluarga situ. Saya telah menahannya selama bertahun-tahun. Saya cukup kuat untuk membuat nama untuk diri saya sendiri. Sebelum saya pergi, karena Anda telah banyak membantu saya akan membantu Anda mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi di gua yang tak terukur. Xia Qingchen tersenyum. Saya berharap Anda sukses dalam tujuan besar Anda. Jika orang ini begitu sabar, akan sulit baginya untuk tidak mencapai hal-hal besar di masa depan. Mengenai bantuannya, Xia Qingchen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Si Tu Feng tidak tahu bahwa kekuatan sejati Xia Qingchen telah jauh melampaui dirinya. Ayo lanjutkan. Si Tu Feng penuh energi. Setiap kali mereka melihat orang-orang dari keluarga Shuro, mereka akan naik dan membunuh mereka. Dalam waktu 4 jam, dia telah membunuh 10 anggota keluarga Shuro. Xia Qingchen tetap tenang dan tenang saat dia mengikuti di belakang, hanya bertugas mencari token. Dong dong dong. Saat ini, alarm di tembok kota akhirnya berbunyi. Seharusnya ada sekelompok murid yang ditemukan ketika mereka mencoba memasuki kota. Si Tu Feng berhenti dan berkata dengan tenang, mari kita berhenti di sini. Musuh sudah waspada. Pasti akan ada banyak ahli yang keluar. Tidak cocok bagi kita untuk bertarung. Xia Qingchen melirik token perintah di tangannya. Jumlah mereka tidak banyak. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk masuk ke dua besar, bukan? Baiklah, ayo kembali. Xia Qingchen setuju. Keduanya berbalik. Namun, sebelum mencapai tembok kota, dia bertemu dengan Si Tu Gai Feng dan pria lainnya. Ketika keduanya mendengar alarm, mereka juga berencana mundur. Entah kenapa, sebelum mereka mencapai tembok kota, mereka kembali. Ada seorang ahli yang mengejar mereka. Mata Si Tu Feng berkedip. Ayo lari. Setelah mengatakan itu, Si Tu Feng menarik Xia Qingchen dan melarikan diri ke kedalaman kota, bergerak sejauh 300 kaki di setiap langkah. Si Tu Gai Feng melirik Si Tu Feng dengan ekspresi terkejut. Si Tu Feng, dari mana kamu mendapatkan teknik gerakan ini? 300 kaki dalam satu langkah, dia tidak kalah dengan dia. Si Tu Gai Feng. Si Tu Feng menoleh dan berteriak, musuh mengejarmu. Jangan ikuti saya. Karena kamu sangat kuat, kita harus bekerja sama, kata Si Tu Gui sambil mengedipkan matanya. Dengan itu, dia mempercepat langkahnya dan mengikuti di belakang Si Tu Feng. Seolah-olah dia sedang berusaha memindahkan bencana ke timur. Wajah Si Tu Feng menjadi gelap. Tak perlu ditanyakan lagi level musuhnya sehingga dia bisa membuat Si Tu Gai Feng kehilangan semua niat bertarungnya dan melarikan diri. Itu harus menjadi bintang tengah. Seperti yang diharapkan, suara gemuruh terdengar. Dia berbalik dan melihat sosok setinggi 7 kaki mengejar Si Tu Gai Feng. Otot-otot di sekujur tubuhnya meledak, membuatnya tampak seperti batu. Dia melangkah seperti Thunderbolt, kakinya menginjak tanah, membuat suara gemuruh yang keras. Kemanapun dia lewat, dia meninggalkan jejak kaki setinggi 1 kaki. Posisi bintang pemurnian tubuh. Si Tu Feng tersentak. Ada tipe seniman bela diri yang dapat memperkuat tubuh fisiknya sekaligus meningkatkan kultivasinya. Bab 452, 9 naga menekan langit. Namun, sangat sedikit orang yang berhasil membudidayakannya. Lagi pula, meningkatkan basis kultivasi seseorang saja sudah sangat sulit. Akan lebih sulit lagi untuk mengembangkan tubuh fisik yang lebih kompleks. Namun, jika dia berhasil mengolahnya, kekuatannya pasti akan jauh melebihi mereka yang memiliki peringkat yang sama. Orang ini tidak hanya berada pada transformasi pertama tingkat bintang menengah, tetapi dia juga seorang pemurni tubuh yang telah mengembangkan tubuhnya ke tingkat lanjutan. Seorang ahli transformasi pertama tingkat bintang menengah di alam yang sama pasti bukan tandingannya. Ayo pergi. Ekspresi Si Tu Feng sangat berat. Bagaimana mereka bisa menghadapi ahli seperti itu dengan menggabungkan kekuatan? Jika dia bisa melarikan diri, dia akan membakar dupa. Mereka berempat melarikan diri dengan panik, tidak berani tinggal sedetik pun. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah melarikan diri ke pusat kota. Tempat ini dulunya adalah rumah besar tuan kota,
tapi sekarang sudah menjadi reruntuhan. Sembunyikan di dalam. Ketika dia melihat musuh mendekati mereka, tanpa ada cara untuk melarikan diri, dia membawa Xia Qingchen dan masuk dengan cepat. Situ Gaifeng tidak ingin menghadapi musuh sendirian, jadi dia pun memasuki mansion. Mereka berempat berbalik dan segera menutup pintu. Bocah cilik dari keluarga situ, aku sudah lama memikirkan kepalamu. Yang terakhir tertawa terbahak-bahak, dan tubuh besarnya jatuh ke arahnya. Ledakan. Pintu raksasa itu tidak bisa menghentikan tubuhnya yang kuat sama sekali dan hancur berkeping-keping. Dampak yang kuat memaksa Situ Feng dan Situ Gaifeng, yang pertama menanggung beban terberat, mundur berulang kali dengan wajah ngeri. Di antara puing-puing di langit, sesosok tubuh agung melangkah masuk dengan senyuman sinis. Kamu tidak beruntung bertemu dengan budakku yang berjubah surgawi. Hanya ada 4 pembudidaya di posisi bintang tengah di kota, kata budak berjubah surgawi. Akulah yang paling kuat yang kamu miliki di sini. Mendengar ini, wajah Situ Feng dan Situ Gaifeng menjadi jelek. Ini sungguh sial. Situ Feng, ayo bertarung. Situ Gaifeng berkata dengan suara rendah. Baiklah, tunjukkan padaku apa yang nenek moyang berikan padamu. Feng Situ berkata dengan ekspresi serius. Keduanya saling memandang dan menyerang bersama. Angin musim gugur menyapu tanah. Pedang panjang tanpa jejak. Yang pertama adalah teknik seni bela diri Situ Feng, teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam biasa di keluarga Situ. Yang terakhir adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi yang diajarkan secara pribadi oleh leluhur tua Situ kepada Situ Gaifeng. Bila angin dingin yang menggigit dan bekas pedang panjang. Kedua serangan itu mendarat di tubuh budak berjubah surgawi itu. Biasanya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat bintang menengah pun harus menghindarinya. Namun, budak berjubah surgawi itu tidak menghindar. Dia hanya mencibir dan melakukan serangan gabungan. Dua bunyi gedebuk terdengar. Serangan Situ Feng dan Situ Gaifeng mendarat di tubuh budak berjubah surgawi seolah-olah mereka menabrak balok besi. Selain suaranya, tidak ada kerusakan lainnya. Bahkan tidak ada jejaknya. Wajah kedua pria itu sangat berat. Mereka baru saja menggunakan serangan terkuat mereka. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada budak berjubah surgawi itu. Hehe, apakah kamu putus asa? Kalau begitu menyerahlah. Budak berjubah surgawi itu menyeringai dan melangkah maju. Meski tubuhnya kekar, dia tidak terlihat canggung sama sekali. Gerakannya sangat lincah. Kedua telapak tangannya seperti dua ular panjang yang fleksibel, meraih ke arah Situ Gaifeng. Wajah cantiknya sedikit berubah, dan dia menusukkan pedang panjangnya yang tajam ke telapak tangannya. Budak berjubah surgawi itu terkekeh dan menggenggam pedang panjang itu dengan telapak tangannya. Kemudian, dia menariknya dengan kuat dan pedang di tangan Situ Gaifeng terjatuh. Budak berjubah surgawi melemparkan pedang panjang itu ke belakang. Gagang pedangnya menghantam dada Situ Gaifeng dengan keras. Dengan sedikit suara retak, dia jatuh ke tanah dengan ekspresi kesakitan. Bang! Pada saat ini, sebuah kaki tersapu oleh angin kencang dan menendang leher budak berjubah surgawi itu. Tidak peduli seberapa kuat seorang pemurni tubuh, mereka masih memiliki kelemahan. Leher mereka adalah salah satunya. Waktu Situ Feng sangat tepat. Namun, budak berjubah surgawi itu mencibir, kalian masih terlalu berpengalaman. Dia mengecilkan lehernya dan menggunakan otot di lehernya untuk menjepit kaki Situ Feng. Turun ke sini. Budak berjubah surgawi itu meraih lengan kanan Situ Feng dengan kedua tangannya, mengangkatnya, dan membantingnya ke tanah. Bang! Awan debu membubung. Situ Feng terhempas ke tanah, dan ubin lantai di bawahnya retak. Ada darah di sudut mulutnya, dan dia menggeliat kesakitan di tanah. Hanya dalam satu putaran, keduanya sama-sama dihujani tanah. Budak berjubah surgawi itu menyeringai dan melirik ke arah Xia Qingchen dan Zhang Gu. Goreng kecil, pergilah. Jangan merusak pemandangan di sini. Mengingat statusnya, dia benar-benar tidak terlalu memikirkan mereka berdua. Hanya dua anggota keluarga Situ yang memiliki bobot tertentu. Wajah Zhang Gu sudah pucat, dan dia sangat gembira saat mendengar ini. Dia bersandar ke dinding dan dengan waspada bergerak ke gerbang, lalu lari. Budak jubah surgawi itu mendengus. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Xia Qingchen sedang berdiri di tempat aslinya dan tidak punya niat untuk bergerak sama sekali. Kenapa kamu tidak lari? Budak berjubah surgawi itu tertawa. Jangan bilang kamu terlalu takut untuk lari. Xia Qingchen perlahan-lahan meletakkan lengannya yang bersilang dan berjalan mendekat. Dia berkata dengan tenang, saya masih memiliki kesan yang baik tentang Situ Feng.
Menurutku sayang sekali dia mati di tanganmu. Budak berjubah surgawi mengamati Xia Qingchen dan tidak bisa menahan tawa. Kamu ingin ikut campur dalam urusanku? Ya, kurang lebih. Xia Qingchen berjalan dengan kecepatan yang tidak cepat dan tidak lambat. Mata budak berjubah surgawi itu menjadi serius. Di usiamu, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusanku adalah Yu Qingyang. Dia telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat sebelumnya, namun Xia Qingchen masih berani mendekat. Jelas sekali dia percaya diri. Dia tidak bisa gegabah. Yu Qingyang. Xia Qingchen menghela nafas pelan. Mengapa? Kenapa selalu ada orang yang harus mengulang-ulang nama orang yang akan mati bagiku? Petik 1. Dia mengangkat kepalanya, matanya dalam dan tajam. Suaranya tenang, tapi seberat dan sekuat baja. Namaku Xia Qingchen. Jangan bandingkan aku dengan dia. Suara mendesing. Saat suaranya memudar, Xia Qingchen langsung melesat. Dikombinasikan dengan energi bumi, dia bergerak sejauh 500 kaki dalam satu langkah, lebih cepat dari budak berjubah surgawi. Yang terakhir terkejut, teknik gerakan tingkat tinggi, tidak heran Anda begitu percaya diri. Saya tidak meremehkan kebijaksanaan Anda. Dia sudah bersiap. Dia dengan gesit melompat ke kanan menuju dodge dan melompat ke depan pilar batu yang jatuh ke tanah. Kemudian, dia segera mengambil pilar batu tersebut dan menyapunya mengikuti perubahan aliran udara. Xia Qingchen berada di udara dan tidak bisa menghindarinya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan bumi tiba-tiba bergetar. Sebuah tembok tanah tiba-tiba keluar dari tanah dan berdiri di depannya. Pilar batu itu menabrak dinding tanah dan menghancurkannya. Namun, ketika pecahan tanah berserakan, sosok Xia Qingchen tidak lagi terlihat. Ternyata pihak lain baru saja memanfaatkan perlawanan singkat tersebut dan berhasil kabur. Di mana dia? Budak berjubah surgawi melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat jejak Xia Qingchen. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Dia mendongak dan melihat bayangan hitam turun dari langit. Naga langit mengikat. Ledakan. Seekor naga bumi mengebor keluar dari tanah, dan kepalanya yang besar menekan budak berjubah surga itu. Dia kaget dan langsung menghindar. Namun, saat dia hendak menghindar, naga kedua muncul di bawah kakinya. Tidak, itu adalah 9 naga raksasa yang muncul dari segala arah pada saat yang bersamaan. Semua naga raksasa menerkam budak berjubah surgawi itu. Itu adalah pemandangan 9 naga yang menekan langit dan awan ki bergulung. Seolah-olah sebuah gunung telah runtuh. Bab 453 tidak bisa melarikan diri. Ledakan. Suara keras yang mengguncang seluruh kota menyebar ke segala arah dengan rumah tuan kota sebagai pusatnya. Ketika asap dan debu menyebar, terungkaplah gundukan kecil setinggi rumah. Budak berjubah surgawi itu ditekan ke dalam, dan hanya kedua kakinya yang berdarah yang terlihat. Dia tidak bergerak. Melihat ini, mata Situ Feng dan Situ Gai Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap tanpa berkedip ke arah Xia Qingchen, yang telah melayang ke bawah dan berdiri di atas gundukan tanah dengan tangan di belakang punggungnya. Ahli pemurnian tubuh posisi bintang menengah yang tak tertandingi sebenarnya, hancur. Situ Feng kembali sadar, wajahnya penuh kepahitan. Dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, ada pepatah kuno, pamerkan keahlianmu di hadapan seorang ahli. Saya mungkin contoh terbaik. Petik 1. Tidak disangka dia telah membanggakan kekuatannya berkali-kali. Ketika dia membunuh musuh-musuhnya, dia membiarkan Xia Qingchen mengikuti di belakangnya untuk mengambil token. Apa perbedaan antara ini dan seorang pengemis yang memberikan koin tembaga kepada kaisar? Dia benar-benar kehilangan muka. Wajahnya mendidih panas. Xia Qingchen tersenyum dan pergi untuk memeriksa lukanya. Saya baik-baik saja. Hanya sebagian tulang belakang saya yang patah. Dia bisa bergerak sendiri, hanya saja sangat lambat. Huala. Tiba-tiba, gundukan kecil itu bergetar. Kemudian, gundukan itu meledak, dan sesosok tubuh berlumuran darah berdiri. Itu adalah budak berjubah surgawi. Tubuh fisiknya sungguh terlalu kuat. Di bawah serangan yang begitu kejam, dia hanya menderita luka ringan. Matanya terbuka lebar, dan niat membunuhnya melonjak. Xia Qingchen tidak takut. Namun, keributan barusan begitu besar sehingga 3 pembudidaya tingkat bintang menengah lainnya seharusnya mendengarnya selama mereka tidak tuli. Jika ini terus berlanjut, ini akan menjadi situasi 4 lawan 1. Dia masih harus melindungi Situ Feng, itu terlalu sulit. Lupakan saja, jangan temui aku lagi. Xia Qingchen dengan acuh tak acuh melirik budak berjubah surgawi itu.
Dia kemudian bergerak dengan cepat dan meraih kerah Si Tu Feng. Saat dia hendak pergi, dia melirik Si Tu Gai Feng. Setelah sedikit ragu, dia menggendongnya di bahunya. Sejujurnya, dia tidak dianggap jahat, dia hanya sedikit bodoh. Membawa mereka berdua, Xia Qingchen menggunakan teknik gerakannya dan pergi dengan cepat. Budak berjubah surgawi sedang mengejar, tetapi teknik gerakannya sangat berkurang karena luka-lukanya. Tidak lama kemudian, mereka kehilangan dia sepenuhnya. Di lapangan di luar kota, Xia Qingchen melihat sekelompok besar orang dari klan Situ yang berhasil melarikan diri. Saudara Xia, kecewakan aku. Saya tidak ingin kembali ke keluarga Situ, kata Si Tu Feng dengan perasaan campur aduk. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia segera meletakkannya. Memang tidak pantas baginya untuk kembali ke keluarga Situ dalam situasi saat ini. Si Tu Feng memandang Si Tu Gai Feng dengan rasa iri yang mendalam dan berkata, jika memungkinkan, tolong beritahu keluarga bangsawan bahwa Si Tu Feng sudah mati, dia bisa saja memberitahu keluarga Situ tentang kekuatan aslinya. Hal ini membuat keluarga Situ menyesali perbuatannya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia mungkin masih memiliki keluarga Situ di dalam hatinya. Si Tu Gai Feng menatapnya dengan ekspresi rumit dan mengangguk. Aku akan. Si Tu Feng tersenyum, pemandangan yang jarang terjadi. Dia kemudian berbalik dan menggenggam tangannya ke arah Xia Qingchen. Saya, Si Tu Feng, tidak akan pernah melupakan kebaikan hari ini. Saya harap kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Saat itu, kita akan bertanding lagi. Ya, Xia Qingchen mengangguk. Hati-hati. Melihat dia pergi, Xia Qingchen menurunkan Si Tu Gai Feng dan menyerahkannya kepada anggota klannya. Mengapa kamu menyelamatkanku? Apakah kamu mencoba mengubah citramu di hatiku dan memenangkan hatiku? Si Tu Gai Feng menatap Xia Qingchen. Xia Qingchen tertawa pelan, kamu terlalu banyak berpikir, nona muda. Dia berbalik dan berjalan kembali dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya riang dan acuh tak acuh. Si Tu Gai Feng menatap ke belakang pria itu, dan hatinya bergetar. Apakah kakek berbohong padaku? Dia adalah orang yang kejam dan jahat. Saat menghadapi bahaya, dia tidak melarikan diri seperti Zhang Gu. Dia tidak menyalahkannya atas bantahan sebelumnya dan bahkan menyelamatkannya. Apakah itu mungkin? Dia memiliki perasaan campur aduk ketika dia kembali ke keluarga Situ di bawah perlindungan anggota klannya. Kepala keluarga memuji hasil pertempuran tersebut. Di antaranya, Si Tu Gai Feng memperoleh 12 token perintah, sedangkan Xia Qingchen memperoleh 10. Kedua kelompok akan memperoleh kesempatan untuk bercocok tanam di gua yang tak terukur pada saat yang bersamaan. Si Tu Gai Feng mendapat juara pertama, jadi saya ingin memberi Anda hadiah ekstra. Apa yang kamu inginkan? Kata kepala klan sambil tersenyum. Nenek moyang Flora telah memberi Si Tu Gai Feng lebih banyak sumber daya. Saya ingin pengampunan. Yang terakhir berpikir sejenak dan berkata. Mendengar ini, wajah tuannya menjadi gelap. Gui Feng, pikirkan baik-baik. Apakah Anda ingin menggunakan sumber daya berharga Anda untuk menukar kebebasan pelakunya? Ya, tolong berikan padaku, kata Si Tu Gai Feng. Kemarahan dan kebencian kepala klan tidak dapat dipadamkan. Jin Xuanxi, benda tua itu, tidak berguna dan tidak berguna, mengapa dia memiliki cucu yang luar biasa? Terlebih lagi, dia sangat baik padanya. Karena dia bersikeras pada permintaannya, kepala keluarga tidak berani melanggar instruksi leluhur lama dan langsung memberinya pengampunan. Si Tu Gai Feng datang ke ruang bawah tanah. Melihat Jin Xuanxi penuh luka dan rambut acak-acakan, dia tidak bisa menahan perasaan sakit hati. Kakek, cucuku yang baik, itu kamu. Aku minta maaf karena membuatmu menertawakanku. Jin Xuanxi berkata dengan ramah dan bersalah. Hati Si Tu Gai Feng sakit. Kakeknya menyebabkan bencana ini karena kebenciannya. Faktanya, itu bukanlah hal yang buruk. Tapi kamu tidak bisa menyalahkanku dalam hal ini. Xia Qingchen memukul rumput dan memperingatkan ular itu. Dialah pelaku utamanya. Mata Jin Xuanxi dingin. Hati Si Tu Gai Feng tergerak. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, kakek, apakah Xia Qingchen benar-benar orang yang tidak bisa diampuni? Petik 2. Ekspresi Jin Xuanxi langsung menjadi bersemangat. Bukankah aku sudah memberitahumu berkali-kali? Hal jahat apa yang tidak bisa dia lakukan? Kamu benar-benar tidak punya hati nurani, kamu adalah binatang buas di kulit manusia. Saya sudah mengenalnya selama setahun. Selama periode ini, berapa banyak hal yang telah dia lakukan yang membuat marah manusia dan dewa. Dia menangkap tunangan orang lain, melukai dan melumpuhkan seseorang,
dengan jahat mengucilkan rekan-rekan muridnya, dan dengan ceroboh membunuh pejabat-pejabat yang berjasa di cabang tersebut. Saya belum pernah melihat orang yang begitu berdosa dalam hidup saya. Situ Gai Feng menatap kakeknya yang penuh amarah, dan berkata setelah lama terdiam, "Oke, saya mengerti. Kakek, jaga kesehatanmu." Setelah dia selesai berbicara, dia segera pergi. Dia pergi keluar. Dia mengeluarkan sertifikat amnesti dari lengan bajunya dan merobeknya. Dia bergumam, "Kakek, kamu harus merenungkan dirimu sendiri di penjara. Dialah yang menyebabkan kota kristal berwarna jatuh ke tangan musuh dan menyebabkan kematian banyak orang tak berdosa." Namun, dia tidak merasa menyesal dan bahkan menyalahkan Xia Qingchen. Dia akhirnya mulai meragukan perkataan kakeknya di masa lalu. Di ruang bawah tanah. Saya hampir ketahuan. Jin Xuanxi menghela nafas lega. Dia menjauhkan kakinya, dan ada peta di bawah kakinya. Itu adalah jalan rahasia milik keluarga situ. Hanya sedikit orang yang tahu. Dia mendapatkannya secara kebetulan dari pasangan seorang tetua. Setelah menyelesaikan peta, ia mengirimkannya ke sudut. "Segera suruh mereka menyelamatkanku." Di sudut, seekor tikus iblis merangkak keluar dan melarikan diri dari lubang dengan selembar kertas di mulutnya. Mata Jin Xuanxi berubah suram. "Keluarga situ, jangan salahkan aku karena kejam. Kamu akan membunuhku, jadi mengapa aku harus peduli dengan perasaan keluargaku? Dan kamu kecil, kali ini, aku akan memastikan kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap." Geraman mengerikan itu terdengar seperti auman roh jahat di penjara kosong. Merekomendasikan buku baru teman, Tuan Raja Naga. Bab 454, "Maaf aku tidak bisa menemanimu." Di aula samping. Nyonya Situ sedang berbicara dengan Xia Qingchen. "Apakah kamu menemui bahaya dalam perjalanan ini?" Nyonya Situ mengamati Xia Qingchen dan bertanya. "Tidak apa-apa," jawab Xia Qingchen, "tidak terlalu banyak bahaya. Meskipun budak berjubah surgawi itu kuat, dia tidak menimbulkan ancaman." Nyonya Situ tidak senang mendengar ini. Sangat mudah untuk berbicara. Jika tidak berbahaya, dari mana asal luka Situ Gai Feng? Dia pasti menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Alasan mengapa Xia Qingchen aman dan sehat seharusnya karena dia mengandalkan Situ Gai Feng untuk melawan musuh secara langsung. Dia sama sekali tidak merasa bersyukur dan bahkan mengatakan itu tidak berbahaya. Apakah dia mengira keluarga Situ berhutang padanya? Memikirkan hal ini, antusiasme Nona Situ berkurang drastis. Xia Qingchen merenung, "Situ pemimpin klan. Jika kita menggunakan gua yang tak terukur, apakah nenek moyang lama akan ada di dalam juga?" Petik 1. Situ leluhur tua telah bercocok tanam di pengasingan di sana sepanjang tahun. 2 hari yang lalu, leluhur tua menerima undangan Pau Kiksuan dan pergi ke perbatasan untuk bernegosiasi, jawab Nyonya Situ dengan tenang. Keluar, Xia Qingchen segera merasakan ada yang tidak beres. Kepala klan, harap segera mengundang leluhur lama kembali. Dia tidak bisa meninggalkan kediamannya. Berdasarkan pemahamanku tentang keluarga Shuro, kemungkinan besar mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk merebut pecahan pedang yang rusak di mansion. Keluarga Sura telah menggunakan taktik serupa beberapa kali. Itu berhasil setiap saat. Nyonya Situ tidak mengambil hati, "Tuan Muda Xia, kamu terlalu memikirkannya. Jika Anda bisa memikirkan hal ini, tentu saja kami bisa," dia berkata. Ada sedikit nada kasar dalam kata-katanya. Seolah-olah Xia Qingchen berpikir bahwa dia pintar. Sebelum leluhur pergi, dia membentuk formasi pembunuhan. Tidak peduli berapa banyak ahli dari keluarga Sura yang datang, mereka tidak akan bisa kembali. Nyonya Situ sangat percaya diri. "Aku hanya takut keluarga Shuro tidak berani datang." Apakah dia berjaga-jaga? Xia Qingchen masih agak khawatir. Serangan terus-menerus yang dilakukan keluarga Shuro terhadap 3 keluarga besar adalah skema yang telah direncanakan selama bertahun-tahun. Dia pasti memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memancing leluhur tua Situ pergi. Dia tidak boleh gegabah. Saat dia hendak membujuknya, Nyonya Situ berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Muda Xia, bagaimanapun juga, Anda adalah orang luar. Tolong jangan terlalu ikut campur dalam urusan keluarga Situ." Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia terdiam. Karena dia sudah banyak bicara, apalagi yang bisa dikatakan Xia Qingchen. "Berhati-hatilah, Nona Situ." Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa lagi. Dalam hatinya, dia memutuskan untuk segera meninggalkan keluarga Situ setelah meminjam gua yang tak terukur. Dia pasti tidak akan tinggal. Kepala klan,
Zhang Gu meminta untuk bertemu denganmu, lapor butler. Dia, apa yang dia lakukan di sini? Nyonya Situ bertanya dengan cemberut. Dia mendengar bahwa Zhang Gu melarikan diri sendirian selama pertempuran. Sekarang, dia masih punya wajah untuk kembali. Dia meminta keluarga Situ untuk memenuhi janji mereka dan mengizinkannya memasuki gua yang tak terukur untuk bercocok tanam. Kata butler dengan kepala menunduk. Kemudian, apa lagi yang mereka katakan? Nyonya Situ bertanya dengan ekspresi menghina. Dia pun mengatakan bahwa dia tahu dirinya salah dan meminta maaf kepada Tuan dan Nona Situ. Mata Nona Situ dipenuhi dengan rasa jijik. Orang yang keji. Namun, ketika dia melirik Xia Qingchen dari sudut matanya, dia menghela nafas dalam hati. Mengapa Situ Gaifeng selalu bertemu orang seperti itu? Dia sangat kasihan pada Situ Gaifeng. Lupakan, biarkan dia masuk, kata Nyonya Situ sambil melambaikan tangannya. Xia Qingchen sedikit mengernyitkan alisnya. Nona Situ, lebih baik tanyakan pada Situ Gaifeng dulu. Orang ini telah meninggalkannya di tengah jalan dan telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi anggota tim. Niat awal Nona Situ adalah untuk mencegah orang menyebarkan rumor dan memfitnah keluarga Situ karena tidak menepati janjinya. Setelah mendengar kata-kata Xia Qingchen, hatinya merasa tidak bahagia. Xia Qingchen telah terlalu banyak ikut campur dalam urusan keluarga Situ. Tuan Muda Xia, jika Anda bisa memasuki gua yang tak terukur, kenapa dia tidak? Nyonya Situ berkata dengan acuh tak acuh. Di matanya, apa perbedaan antara Xia Qingchen dan Zhang Gu? Keduanya adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Xia Qingchen benar-benar berani mengkritik Zhang Gu. Dia benar-benar tidak memiliki kesadaran diri. Alis Xia Qingchen berkerut. Apa maksudnya? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Zhang Gu? Sungguh membingungkan. Tidak lama kemudian, Zhang Gu bergegas mendekat. Dia tahu dia salah, jadi dia terus mengangguk dan membungkuk. Kalian berdua, saya akan berterus terang, kata Nyonya Situ perlahan. Gua tak terukur adalah tempat rahasia keluarga Situ. Anda tidak diperbolehkan melakukan apapun untuk menghancurkannya. Zhang Gu menganggukkan kepalanya, itu benar. Kami pasti akan mengikuti aturannya. Xia Qingchen terdiam. Bahkan jika dia tidak mengatakan hal seperti itu, mereka akan tetap mematuhinya. Dia benar-benar meremehkannya. Karena tidak ada keberatan, aku akan mengatur tempat duduk untukmu, kata Nyonya Situ. Lokasi gua yang tak terukur itu memiliki pro dan kontra. Tempat yang baik secara alami akan memiliki efek budidaya yang lebih baik. Lady Situ mengeluarkan peta yang menunjukkan sebuah gua. 3 lokasi budidaya ditandai di atasnya. Seperti yang Anda lihat, ada titik budidaya nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 adalah yang terbaik, sedangkan nomor 3 adalah yang terburuk. Tempat latihan nomor 1 hanya membutuhkan 3 hari untuk menembus posisi bintang minor. Tempat latihan nomor 2 membutuhkan 20 hari. Tempat latihan nomor 3 sedikit lebih buruk. Hanya perlu 40 hari untuk mendapat kesempatan, kata Nyonya Situ. Xia Qingchen merenung dalam hatinya. Lokasi budidaya ketiga benar-benar buruk. Itu tidak seefektif jika dia berkultivasi sendirian. Nomor 2 masih bisa diterima. Dengan metode penanaman mental, pengobatan rahasia, dan beras spiritual, dia seharusnya bisa sukses dalam 10 hari. Saya yakin Anda tidak keberatan membiarkan Situ Gaifeng menggunakan lahan budidaya nomor 1. Xia Qingchen mengangguk ringan. Bagaimanapun, ini adalah sumber daya dari klan lain. Yang terbaik tentu saja akan diberikan kepada anggota klan. Sebagai orang luar, dia tidak punya apa-apa untuk diperjuangkan. Adapun ruang pelatihan No. 2, Zhang Gu akan bertanggung jawab. Nyonya Situ berkata dengan acuh tak acuh. Alis Xia Qingchen bergerak-gerak. Bahkan Zhang Gu pun terkejut. Dia, seseorang yang telah mengkhianati dan melarikan diri, sebenarnya mampu menempatkan Xia Qingchen di atas kepalanya. Apakah kamu keberatan? Nona Situ memandang mereka berdua. Tidak ada objek. Zhang Gu berkata dengan gembira. Nona Situ memandang Xia Qingchen dan mengangkat dagunya. Dan kamu? Ekspresi Xia Qingchen tenang saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Apa alasan pengaturan ini? Dia bisa dengan jelas merasakan sasaran yang disengaja dari Nona Situ. Seseorang yang telah mengambil 10 token sebenarnya lebih rendah daripada orang yang melarikan diri. Alasan? Nyonya Situ bertanya dengan acuh tak acuh. Dia dan Situ Gaifeng berada di kelompok yang sama. Tentu saja, mereka harus menikmati sumber daya yang lebih baik. Ada pertanyaan lagi. Xia Qingchen perlahan berdiri. Karena kamu tidak memilikinya, bersiaplah.
Nona Situ mendengus dalam hati. Dia hanya ingin menghukum hal yang tidak tahu berterima kasih ini. Namun, Xia Qingchen tidak berhenti. Sebaliknya, dia berdiri dan berjalan keluar. Kemana kamu pergi? Nona Situ mengerutkan kening. Xia Qingchen bahkan tidak menoleh. Anda dapat mendistribusikannya sesuka Anda. Perlakukan saja seolah-olah saya buta datang ke sini untuk membuang-buang waktu. Tidak disangka dia telah dengan baik hati mengingatkan mereka dan bahkan membunuh anggota klan Shuro sesuai aturan. Pada akhirnya, pihak lain akan menghapus semuanya jika suasana hatinya sedang buruk. Karakter Lady Situ seharusnya sudah terlihat di rumah Ting Sui sejak lama. Xia Qingchen sebenarnya mempercayainya. Benar-benar salah perhitungan. Bab 455, Bab 456 benar diri sendiri. Apa yang kamu katakan? Wajah cantik Nona Situ menjadi dingin. Xia Qingchen bahkan tidak menoleh ke belakang dan ke kiri. Dia dan Nyonya Situ tidak punya hal lain untuk dikatakan. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Nona Situ sangat marah. Mengingat sikap Xia Qingchen yang tidak tahu berterima kasih, dia telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa padanya dengan memberinya kesempatan untuk memasuki gua tanpa batas. Dia tidak tahu bagaimana menghargainya, dan bahkan mengucapkan kata-kata kejam seperti itu. Apa maksudmu dengan buta? Dia mengatakannya seolah-olah keluarga Situ berhutang banyak padanya. Melihat Xia Qingchen menutup telinga terhadap kata-katanya, sosok Nona Situ melintas dan bergerak maju untuk mencegatnya. Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, jangan pergi. Wajahnya dingin. Orang macam apa mereka ini? Mata Xia Qingchen menyipit. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Nyonya Situ berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia menyesalinya. Xia Qingchen adalah seseorang yang sangat dihormati oleh leluhur tua Gong Liang. Jika dia benar-benar berani menindas yang lemah, leluhur tua Gong Liang tidak akan membiarkannya begitu saja. Nyonya, untuk menghadapi karakter kecil yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, mengapa Anda mengotori tangan Anda? Mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Zhang Gu berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggung. Ini adalah hal sederhana yang bisa membuat Nona Situ bahagia, dan biasanya bukan gilirannya yang melakukannya. Sekarang kesempatan ada di hadapannya, bagaimana dia bisa melewatkannya? Mendengar ini, ekspresi Nona Situ sedikit rileks, dan dia menjauh tanpa suara. Ketika leluhur tua Gong Liang bertanya, orang yang menindas Xia Qingchen adalah Zhang Gu dan bukan Xia Qingchen. Apa yang perlu ditakutkan? Zhang Gu berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggung. Dia berbicara dengan tenang, Xia Qingchen, apakah kamu tidak tahu siapa dirimu hanya karena kamu mengenal lebih banyak orang di luar? Petik 1. Dia berkata dengan nada menceramahi, berlututlah dan minta maaf kepada Nona Situ, dan saya akan mempertimbangkan untuk memberi Anda hukuman yang lebih ringan. Xia Qingchen menghentikan langkahnya dan berkata dengan dingin, kamu sedang berbicara denganku. Belum lama ini, dia baru saja memberi pelajaran kepada orang ini di ruang VIP. Apakah dia sudah melupakan rasa sakitnya begitu cepat? Zhang Gu tidak takut sama sekali. Dia mengeluarkan silinder logam aneh dari lengan bajunya. Jangan berpikir bahwa Anda luar biasa hanya karena Anda berada di posisi bintang kecil. Anda mungkin lupa bahwa ada semacam artefak nirwana di dunia ini. Zhang Gu mengarahkan silinder logam itu ke Xia Qingchen. Di dalam lubang yang gelap gulita, jarum-jarum yang padat terlihat samar-samar. Selama diaktifkan, jarum baja di dalamnya akan langsung ditembakkan. Mata Nona Situ berkedip. Ini seharusnya menjadi artefak nirwana tingkat ketiga milik paman keduanya, Vas Bunga Peri. Jarumnya mengandung racun mematikan dan sangat cepat. Bahkan pada posisi bintang kecil, tidak banyak yang berhasil menghindarinya. Basis budidaya Xia Qingchen sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan Vas Bunga Peri. Jika Anda tidak tahu apa ini, saya tidak keberatan membuang waktu saya untuk memperkenalkannya kepada Anda. Zhang Gu berkata dengan ringan. Xia Qingchen berbalik, tatapannya menjadi dingin. Dia marah, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Mengapa dia masih bersikap sopan ketika orang ini datang ke rumahnya? Dia maju selangkah dan berjalan menuju Zhang Gu. Yang terakhir mundur selangkah dan tampak ketakutan. Xia Qingchen, tidak apa-apa selama kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu. Mengapa Anda harus mencari penderitaan untuk diri Anda sendiri? Petik 1. Namun, Xia Qingchen menutup telinga dan berjalan dengan langkah besar. Zhang Gu takut dengan kekuatan posisi bintang kecilnya, jadi dia hanya bisa berkata dengan keras, jangan salahkan aku jika kamu mencari kematian.
Saat dia berbicara, dia mengaktifkan artefak nirvana. Dalam sekejap, ratusan jarum hitam keluar dari dalam, padat. Dan itu sangat cepat. Posisi bintang kecil biasa tidak bisa menghindarinya. Namun, Xia Qingchen bukanlah bintang kecil. Apalagi dia tidak berniat menghindar. Wus, wus, wus. Jarum racun tiba dalam sekejap mata. Seolah-olah Zhang Gu sudah bisa melihat pemandangan seluruh tubuh Xia Qingchen tertusuk jarum beracun. Namun, ketika jarum racun itu melesat, mereka semua berada 3 kaki dari Xia Qingchen, tidak bisa maju lebih jauh lagi. Samar-samar orang bisa melihat lapisan Ki Agung beredar di sekitar tubuh Xia Qingchen, menghalangi banyak jarum beracun. Apa? Zhang Gu terkejut. Bahkan Nyonya Situ pun tercengang. Dia menatap arus udara di sekitar Xia Qingchen, matanya melebar sedikit demi sedikit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, puncak tingkat astral minor. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia tidak berada di puncak level astral minor, siapakah dia? Saat keduanya terkejut, kekuatan astral Xia Qingchen tiba-tiba bergetar, dan ratusan jarum baja terlempar kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Engah, engah, engah. Zhang Gu tertembak ke dalam saringan di tengah teriakannya. Racun yang kuat segera meletus, menyebabkan dia pingsan di tempat. Xia Qingchen dengan dingin meliriknya dan pergi dengan angkuh. Nona Situ mengawasinya pergi dengan dingin dan berteriak, orang yang bermarga Xia, jangan pernah menginjakkan kaki ke keluarga Situ lagi. Xia Qingchen bahkan tidak menoleh. Apa yang dia lakukan di sini, di tempat kotor ini? Nyonya Situ sangat marah. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Xia Qingchen pergi untuk menyembuhkan racun Zhang Gu setelah pergi. Meskipun dia sampah, dia tetap setia. Nyonya Situ berkata dengan acuh tak acuh. Setelah Zhang Gu bangun, Nyonya Situ duduk di kursi kepala klan dan berkata dengan acuh tak acuh, Zhang Gu, penampilanmu tidak buruk. Aku akan menjodohkan Situ Yan denganmu, bagaimana? Zhang Gu segera sadar dan berkata, terima kasih, Tuan. Terima kasih Tuan. Situ Yan adalah anggota keluarga Situ yang baik. Dia tidak hanya cantik, tapi dia juga cukup kuat. Bisa menikahinya jauh lebih baik dari yang dia duga. Dia tidak hanya menganggapnya lucu di dalam hatinya, tetapi dia juga beruntung memiliki Xia Qingchen yang mengusirnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan darinya? Saat mereka berbicara, Situ Gaifeng, yang baru saja keluar dari ruang bawah tanah, kembali dengan tergesa-gesa. Gua yang tak terukur sudah diatur, kan? Dia bertanya dengan santai. Semuanya sudah siap. Nyonya Situ mengangguk. Tiba-tiba, Situ Gaifeng menemukan Zhang Gu di sana. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang dia lakukan di sini? Dia adalah anggota timmu. Nyonya Situ terkekeh, apa salahnya memberinya kesempatan? Petik 1. Situ Gaifeng menatap Zhang Gu dengan dingin dan berkata, kamu adalah kepala keluarga, kamu yang membuat keputusan. Di mana Xia Qingchen? Dia melihat sekeliling. Aku akan pergi ke gua yang tak terukur. Kenapa dia tidak ada di sini? Dia telah diusir, jawab Nyonya Situ acuh tak acuh. Dikejar. Mengapa? Situ Gaifeng terkejut. Saya benci orang yang mengandalkan bantuan dan menghargai diri sendiri. Nyonya Situ berkata dengan jijik. Hanya karena kita mengingatkannya, dia menganggap remeh kebaikan kita. Orang-orang seperti itu harus dijauhkan dari kita. Apa yang kita lakukan padanya? Situ Gaifeng tidak mengerti. Ini adalah pertama kalinya Xia Qingchen datang untuk memperingatkannya, dan dia dicurigai oleh kepala klan. Kepala klan bahkan ingin menangkapnya. Dia juga bersikap dingin padanya karena prasangka buruknya. Kapan dia pernah memberinya manfaat apapun? Selain itu, Xia Qingchen mematuhi aturan dan membantu mereka menghancurkan klan Asura. Wajar jika dia mendapat kesempatan untuk berkultivasi. Mengapa dia mengusir mereka? Tuan, apakah kamu gila? Situ Gaifeng merasa bahwa tuan itu bersikap tidak masuk akal. Aku melakukan ini untukmu, bukan? Nyonya Situ tidak senang. Dia merasa semakin sulit untuk memahaminya. Apakah kamu tahu apa yang dikatakan Xia Qingchen ketika kamu menyelamatkannya? Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak menemui bahaya apapun. Kamu sudah terluka sejauh ini, dan kamu masih bilang itu tidak berbahaya. Jelas sekali bahwa pihak lain telah menganggap remeh semua kebaikan Anda. Petik 2. Apa gunanya menjaga orang seperti itu jika kita tidak mengusirnya? Bab 456 menjebak diri sendiri dalam kepompong. Alis Nona Situ terangkat. Tidak peduli apa, dia tetaplah kepala keluarga. Bagaimana dia bisa dihina oleh seorang junior? Situ Gaifeng,
Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengabaikan orang yang lebih tua hanya karena nenek moyang mencintaimu. Nyonya Situ berkata dengan tegas. Situ Gaifeng mencibir, apa menurutmu aku menghinamu? Maaf, tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Dia menunjuk ke dadanya dan berkata, tahukah kamu siapa yang kita temui di Crystal City yang berwarna? Budak berjubah surgawi. Mendengar ini, Nyonya Situ merenung sejenak dan sedikit mengernyit. Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa kembali hidup setelah bertemu dengannya? Kata Nyonya Situ. Dia telah mendengar reputasi budak berjubah surgawi itu. Dia adalah bintang kecil transformasi pertama yang sangat kuat. Dia hampir tak tertandingi di tingkat kultivasi yang sama. Meskipun Situ Gaifeng sangat berbakat, dia tidak akan selamat jika bertemu dengannya. Situ Gaifeng tertawa dingin, itu benar. Memang benar mustahil bagi kami untuk kembali hidup. Kalau bukan karena Xia Qingchen menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan menyelamatkan hidupku. Apa, Xia Qingchen lah yang menyelamatkan Situ Gaifeng? Dan bukan orang terakhir yang menyelamatkannya. Ketika dia mengingat basis budidaya astral kecil tingkat 9 yang secara tidak sengaja diungkapkan Xia Qingchen sebelumnya, Nyonya Situ tiba-tiba mengerti. Dialah orang yang selalu menganggap dirinya terlalu tinggi dan salah memahami Xia Qingchen. Xia Qingchen mengatakan itu tidak berbahaya karena dia tidak ingin menunjukkan kontribusinya terlalu banyak. Namun, dia bertindak cerdas dan memutarbalikkannya hingga Xia Qingchen tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Pada akhirnya, dia mengincarnya lagi dan lagi, mengusirnya. Hati Lady Situ dipenuhi dengan emosi yang rumit ketika dia memikirkan hal ini. Ketika Xia Qingchen pertama kali datang untuk mengingatkannya, dia sudah mencurigainya sekali. Dan sekarang, dia memperlakukan subjek yang berjasa sedemikian rupa. Siapa yang tidak akan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya? Karena kamu mengerti, kenapa kamu tidak segera menyusulnya? Kata Situ Gaifeng. Dia belum pernah melihat orang yang begitu kejam. Nyonya Situ ragu-ragu. Setelah hening beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Bagaimanapun, saya adalah pemimpin klan Situ, dan saya mewakili klan Situ. Bagaimana saya bisa menundukkan kepala dan mengakui kesalahan saya kepada junior? Petik 1. Bukankah itu akan merusak kehormatan seluruh keluarga Situ? Situ Gaifeng sama sekali tidak terkejut. Dia tahu Nona Situ akan mengatakan ini. Kamu benar-benar mempermalukan kehormatan keluarga Situ dengan membuat hati kami dingin. Jika tidak, aku akan melakukannya. Situ Gaifeng berkata dengan kecewa. Setelah dia selesai berbicara, dia segera mengejarnya dengan tergesa-gesa. Saya tidak punya pilihan lain. Siapa yang memintaku menjadi kepala klan? Nyonya Situ bergumam. Melirik Zhanggu, suasana hati Nona Situ sedang buruk. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi ke gua yang tak terukur. Zhanggu merasa seolah dia telah diampuni. Dia khawatir kesempatannya untuk berkultivasi akan hilang jika keadaan berubah menjadi lebih baik. Dan sebagainya. Dia memegang izin yang ditandatangani oleh tuan keluarga dan datang ke gua paling rahasia dari keluarga Situ, gua yang tak terukur. Gua Wuliang merupakan tambang yang menghubungkan keempat sisinya. Bagian dalamnya rumit, dan jika seseorang masuk tanpa peta, kemungkinan besar dia akan tersesat dan akhirnya mati. Zhanggu menemukan tempat budidaya kedua dan tidak bisa menahan tawa, surga benar-benar membantu saya. Dengan ruang budidaya ini, mengapa saya harus khawatir budidaya saya tidak meledak? Petik 1. Karena itu, ia segera duduk bersila dan mulai berkultivasi. 2 hari kemudian, basis budidaya Zhanggu telah mencapai puncak tahap konstelasi utama. Dia mengeluarkan bintang surgawi yang telah dia persiapkan sebelumnya dan bersiap untuk menerobos ke tahap konstelasi kecil. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Tiba-tiba, Zhanggu mendengar suara kecil dari dalam terowongan. Siapa di sana? Dia bertanya sambil mengerutkan kening. Berdesir, bukan hanya suara langkah kaki yang tidak melemah. Sebaliknya, dia malah lebih kuat. Pada akhirnya, terowongan itu bahkan mulai bergetar sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang berat sedang berlari dengan cepat. Zhanggu akhirnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia berdiri dan mundur dengan waspada. Matanya tertuju pada terowongan gelap. Akhirnya, sesosok tubuh kekar bergegas keluar dari terowongan. Zhanggu sangat ketakutan ketika dia melihat sosok itu dengan jelas. Budak berjubah surgawi. Itu tidak lain adalah budak berjubah surgawi. Dia tidak dapat memahami bagaimana budak berjubah surga dapat mencapai Gua Wuliang keluarga Situ dari terowongan.
Bukankah mereka mengatakan bahwa sekali kamu memasuki terowongan itu, kamu tidak akan pernah bisa keluar? Oh, bukankah ini semut kecil yang kulepaskan terakhir kali? Budak berjubah surgawi mengikuti suara itu dan menyeringai. Kamu sangat beruntung bisa bertemu denganku lagi. Saat murid Zhang Gu menyusut, budak berjubah surgawi itu menendangnya. Setelah itu, Zhang Gu jatuh ke dalam genangan darah dan tidak bisa bangun lagi. Pada waktu itu, setelah 2 hari pengejaran, Situ Gaifeng akhirnya berhasil menyusul Xia Qingchen di perbatasan klan Situ. Tuan Muda Xia, harap tunggu. Situ Gaifeng menutupi dadanya. Setelah perjalanan panjang, lukanya kembali kambuh. Apa masalahnya? Xia Qingchen bertanya dengan dingin. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Situ. Situ Gaifeng mengerucutkan bibir merahnya dan membungkuk dalam-dalam. Atas nama kepala keluarga, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang terdalam. Sayang sekali Xia Qingchen tidak tertipu oleh hal ini. Kamu bisa mewakili kepala klan. Jangan buang waktuku. Xia Qingchen berjalan mengelilinginya dan langsung pergi. Situ Gaifeng menyusulnya lagi dan mengeluarkan kotak giok seukuran ibu jari. Matanya dipenuhi keengganan. Dia melemparkannya ke Xia Qingchen. Anggap saja sebagai kompensasi atas kesempatan budidaya yang layak Anda dapatkan. Xia Qingchen tanpa sadar menerimanya. Ketika dia membukanya, ekspresinya berubah. Di dalamnya ada ramuan putih bulan seukuran mutiara, yang mengeluarkan aroma kuat dan sangat menggoda. Pil wewangian surgawi. Xia Qingchen terkejut. Tidak ada pil wewangian surgawi di punggung bukit langit bulan saat ini. Bisa dikatakan mereka sudah punah. Fungsinya menggunakan energi yang kuat untuk meningkatkan budidaya seseorang. Seringkali digunakan sebagai pendukung untuk mengurangi tingkat kegagalan ketika posisi bintang kecil menerobos ke posisi bintang sedang. Jika dikonsumsi oleh bintang kecil, itu bisa membantu seseorang menerobos ke level berikutnya. Itu adalah item yang sulit ditemukan bahkan dengan 10.000 emas. Item ini harus disiapkan oleh Situ Gaifeng untuk menerobos ke posisi bintang tengah. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan memberikan kompensasi kepada Xia Qingchen. Xia Qingchen melemparkannya kembali. Saya adalah seseorang yang akan melakukan segala macam kejahatan. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil barang-barang dari klan Situ Anda. Dia berkata. Situ Gaifeng membiarkannya jatuh ke tanah dan berkata dengan ringan, saya minta maaf atas ucapan bodoh saya. Pil wewangian surgawi adalah kompensasinya. Terserah Anda mau atau tidak. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi. Xia Qingchen mau tidak mau memandangnya dengan pandangan baru. Meskipun wanita ini menyebalkan saat pertama kali bertemu dengannya, dia tampak jauh lebih lugas daripada nona Situ. Xia Qingchen menghirup udara dan kotak giok tersedot kembali ke telapak tangannya. Jika kamu kembali, segera ingatkan kepala keluargamu untuk segera mengundang leluhurmu ke sini. Kalau tidak, keluarga Situ akan benar-benar dalam bahaya. Saat ini, seekor burung sedang mencari Situ Gaifeng dan menukik ke bawah. Seorang wanita parubaya, berlumuran darah dan lubang berdarah di perutnya, berguling ke bawah dari atas. Itu bukan orang lain. Itu adalah Nona Situ. Menguasai. Apa yang telah terjadi? Situ Gaifeng tersentak. Dia baru pergi selama 2 hari, bagaimana bisa tuannya terluka parah? Nyonya Situ sangat marah. Dia memegangi perutnya dan berkata dengan susah payah, musuh keluar dari gua yang tak terukur dan membunuh 10 tetua dalam serangan diam-diam. Saya juga dikelilingi. Dia meraih tangan Situ Gaifeng dan berkata, selamatkan aku. Situ Gaifeng merasa seperti disambar petir. Xia Qingchen sebenarnya benar. Bab 457, beri aku alasan. Keluarga Shuro sebenarnya telah berhasil menginvasi keluarga Situ. Seharusnya tidak demikian. Keluarga Situ tidak lagi mampu memasang jaring yang tak terhindarkan. Kecuali jika keluarga Shuro tidak datang. Jika mereka melakukannya, mereka pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana klan bisa dengan mudah ditembus? Namun dia tidak punya waktu untuk berpikir dan segera memeriksa luka tuannya. Dia menemukan bahwa itu hanya cedera. Pegas bintangnya terluka, menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatan bintangnya dan menghentikan pendarahan. Dia diam-diam menghela nafas lega. Cederanya seharusnya tidak serius. Gelombang kekuatan bintang muncul dari telapak tangannya dan memasuki perut kepala keluarga. Namun, yang mengejutkan Situ Gaifeng adalah luka tuannya masih mengeluarkan darah bahkan setelah beberapa pasukan bintang dikirim. Apa yang sedang terjadi? Situ Gaifeng mencoba menyuntikkan lebih banyak kekuatan bintang.
Hasilnya masih sama. Ekspresi panik muncul di wajahnya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Wajah sang patriark sudah pucat karena kehilangan darah. Tidak lama lagi dia akan mati karena kehabisan darah. Jangan buang waktumu. Ketika Situ Gaifeng hendak melanjutkan, Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Apa kamu tahu kenapa? Situ Gaifeng terkejut. Xia Qingchen melirik lukanya, itu disebabkan oleh racun dupa 9 warna. Racunnya belum dihilangkan. Bagaimana cara menghentikan pendarahan? Petik 1. Apa? Racun harum 9 warna. Bagaimana ini bisa terjadi? Situ Gaifeng kaget. 800 tahun yang lalu. Gerbang surgawi Xiahu memaksa seluruh keluarga Shuro untuk menghancurkan racun ini. Racun harum 9 warna adalah racun yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Begitu seseorang ditusuk, lukanya akan mengeluarkan darah tanpa henti hingga mati. Selain menemukan penawarnya, tidak ada cara lain. Ketika keluarga Sura mendapatkan racun ini, mereka menyebabkan pertumpahan darah di punggung bukit langit dan bulan, menyebabkan semua kekuatan lainnya merasa tidak nyaman. Hingga terjadi kecelakaan di mana penduduk gerbang Dewa Xiahu terluka oleh racun dan meninggal. Gerbang surgawi Xiahu datang secara pribadi dan membunuh 10 Sura. Dia juga secara pribadi mengawasi penghancuran semua racun 9 warna selama masa Asura. Sejak itu, racun harum 9 warna tidak pernah muncul lagi selama ratusan tahun. Sekarang, ketika dia muncul kembali, Situ Gaifeng, seorang junior, tidak menyadarinya. Menguasai. Wajah Situ Gaifeng menjadi pucat. Mungkinkah kepala klan sudah mati? Ketika Nyonya Situ mengetahui racun itu, wajah cantiknya menjadi pucat. Dia baru saja dilukai oleh Grand Elder keluarga Sura dengan senjata tersembunyi, tapi dia tidak menganggapnya serius. Dia tidak mengira ini akan menjadi begitu serius. Lady Situ mulai panik ketika dia merasakan suhu tubuhnya turun sedikit demi sedikit. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika tatapannya tertuju pada Xia Qingchen, dia langsung bertanya, "Tuan Muda Xia, Anda mengenali racun ini dan punya cara untuk menyembuhkannya, bukan? Hanya keluarga Sura yang memiliki penawar racun ini. Bagaimana cara mengatasinya? Dia hanya berjuang untuk bertahan hidup dengan harapan yang berlebihan. Saya akan." Namun, jawaban Xia Qingchen menyebabkan jantung Nyonya Situ berdebar-debar. "Tuan Muda Xia, tolong selamatkan saya. Nona Situ seperti orang yang jatuh ke rawa, dan dia berhasil meraih pohon anggur terakhir di pantai." Namun, kalimat Xia Qingchen yang lain menyebabkan hatinya, yang baru saja bangkit, jatuh kembali ke dalam jurang kedinginan. "Mengapa aku harus menyelamatkanmu?" Xia Qingchen berbicara dengan dingin, "Apakah kamu akan menangkapku untuk diinterogasi tanpa menanyakan benar dan salah? Atau kamu terlalu sombong dan memaksaku pergi?" Petik 1. Bisakah kamu memberiku alasan? Xia Qingchen membalas. Hati Nona Situ dipenuhi dengan kepahitan. Dia menyesalinya, dia sangat menyesalinya. Jika dia mendengarkan Xia Qingchen dan memanggil leluhur lamanya kembali, apakah klan Asura dapat memanfaatkan ini? Jika dia tidak bertindak begitu keras kepala dan memaksa Xia Qingchen pergi, benar-benar menyinggung perasaannya, apakah dia tidak punya cara untuk memohon padanya? Dialah orang yang berulang kali memaksakan dirinya ke jalan kematian. Setelah mendengar bahwa Xia Qingchen benar-benar bisa menyelamatkannya, Situ Gaifeng memohon, "Tuan Muda Xia, tolong bantu kami dan selamatkan kepala keluarga kami. Aku akan berlutut padamu." Situ Gaifeng hendak berlutut. Namun, hembusan angin kencang datang dan membantunya berdiri. Sukacita mekar di hatinya. Xia Qingchen tidak tahan dengan permohonan itu dan bersedia membantu. Namun, Xia Qingchen mengulurkan tangannya. Ada kotak giok di telapak tangannya. Itu adalah pil wewangian surgawi miliknya. "Maaf, saya tidak ingin menyelamatkannya. Aku juga tidak menginginkan pil ini." Xia Qingchen melemparkannya kembali ke pelukan Situ Gaifeng. Dia lebih suka mengembalikan pil wewangian surgawi daripada menyelamatkan Nona Situ. Wanita seperti ini yang telah menuai akibat dari tindakannya sendiri harus dengan patuh merasakan akibatnya. Saat dia berbicara, dia tidak ragu-ragu dan langsung pergi. Situ Gaifeng memegang ramuan itu dengan wajah sedih. Dia tidak mengeluh sama sekali. Jika itu dia juga tidak akan bisa menyelamatkan Nona Situ. Nyonya Situ hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena telah kehilangan hati rakyatnya. "Ketua klan, jika Anda bersedia mendengarkan saya dan mendapatkan kembali Xia Qingchen, segalanya mungkin tidak akan seperti sekarang." Situ Gaifeng menunduk dan berkata dengan suara rendah. Mata Nona Situ sudah pusing, dan wajahnya pucat pasi.
Dia hanya sempat mendengar perkataan Situ Gai Feng sebelum kepalanya dimiringkan dan dia pingsan di tempat. Kemudian, dia mati total. Kepala keluarga Situ meninggal begitu saja. Xia Qingchen segera menuju ke klan bangsawan Gongliang. Kali ini, keluarga Situ melakukan perjalanan yang sia-sia. Dia sebaiknya bertemu dengan pemarah dan Lian Xing sesegera mungkin dan mencari tempat budidaya lainnya. Dia baru saja berjalan agak jauh. Dua burung bangau putih melesat melintasi langit. Mata orang-orang di atas sangat mengejutkan. Ketika mereka melihat Xia Qingchen, yang berada 1000 kaki di bawah, mereka segera menukik ke bawah. Yang menyambut matanya adalah kedatangan Patriark Gongliang dan Patriark Flora. Ketika kedua leluhur tua itu melihat Xia Qingchen, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Akhirnya aku menemukanmu. Nenek moyang tua Gongliang merasa lega dan memperlihatkan ekspresi lega. Kamu benar-benar berhasil melarikan diri dari Great Demon di West Ridge. Itu luar biasa, nenek moyang Flora sangat senang. Mereka berdua telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa iblis besar dari barat Ridge pada akhirnya tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia ingin mengejar dan membunuh Xia Qingchen. Setan besar itu adalah eksistensi di tingkat bulan. Kekuatannya begitu kuat hingga tak tertandingi. Xia Qingchen sebenarnya berhasil melarikan diri dari konstelasi kecil. Dia benar-benar tidak berani membayangkannya. Xia Qingchen merasa aneh, kenapa kalian ada di sini? Petik 1. Kami telah membaca surat yang Anda tulis untuk hewan peliharaan dan pelayan Anda. Kami tahu Anda sedang menuju ke keluarga Situ dan kami mengkhawatirkan keselamatan Anda, jadi kami segera bergegas, kata leluhur tua Gongliang. Nenek moyang Flora mengendus-endus udara. Ada bau darah. Xia Qingchen terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, "MN, pemimpin klan Situ sudah mati." Kedua leluhur itu terkejut. Bagaimana tuan keluarga Situ bisa mati? Baru pada saat itulah Xia Qingchen menjelaskan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengar ini, leluhur tua Gongliang menghela nafas, wanita yang bodoh. Tidakkah kamu melihat betapa luar biasa dirimu di rumah Ting Sui? Dia benar-benar memperlakukanmu seperti ini. Sekarang, kamu akhirnya bunuh diri. Nenek moyang Flora tidak berkata apa-apa. Nona Situ benar-benar harus disalahkan. Dia benar-benar tidak bisa menyalahkan siapapun. Namun, jika itu masalahnya, keluarga Sura telah mendapatkan pecahan pedang patah keluarga Situ. Ekspresi nenek moyang Flora sangat serius. Ayo pergi dan lihat. Alis leluhur tua Gongliang berkerut. Xia Qingchen memikirkannya dan mengikuti mereka kembali ke klan Situ. Namun, yang mereka lihat adalah lautan api. Bab 458, Pencarian Merkurius. Tak hanya keluarga Situ, seluruh kota juga ikut tersapu lautan api dan terbakar abis. Mereka bertiga menerobos masuk ke dalam rumah besar Situ, menantang api, dan memadamkan api dengan kekuatan bintang mereka yang kuat. Sayangnya, sudah terlambat. Sebagian besar anggota keluarga Situ tewas dalam pertempuran, dan hanya sedikit yang masih hidup. 10 tetua keluarga Situ semuanya tewas dalam pertempuran tanpa kecuali. Kamu terlalu kejam. Nenek moyang tua Gongliang berdiri di depan mayat seorang anak dengan ekspresi muram. Ini sudah merupakan pemusnahan. Shuro pasti mempunyai dukungan yang kuat, kata nenek moyang Flora dengan muram. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Di masa lalu, betapapun kurang ajarnya keluarga Shuro, mereka tidak pernah berani memusnahkan keluarga mereka. Ini karena hal itu pasti akan membuat marah dua keluarga bangsawan lainnya, 3 kuil besar Buddha, dan 2 gerbang besar dewa. Tapi sekarang, keluarga Sura sepertinya tidak takut pada apapun. Mereka harus mendapat dukungan yang kuat. Kami akan menunggu di sini sampai leluhur tua itu kembali. Tuan Muda Xia, jika ada yang harus Anda lakukan, silakan saja. Xia Qingchen berpikir sejenak dan sampai di reruntuhan di tengah area. Dia mendorong reruntuhan itu ke samping, memperlihatkan sebuah gua besar. Setelah memasuki gua, dia melihat tulisan, "Gua tak terukur." Karena gua itu agak dalam, gua itu belum hancur oleh api. Tidak apa-apa. Xia Qingchen mengandalkan ingatannya dan tiba di tempat budidaya pertama. Ia segera duduk bersila dan mulai berkultivasi. 2 hari berlalu. Dengan bantuan energi lokal yang kuat dan bantuan banyak obat-obatan rahasia, dia akhirnya berhasil menembus tingkat ke-8 dari tingkat astral minor ke tingkat ke-9. Pada titik ini, kepadatan kekuatan bintangnya akhirnya dapat dibandingkan dengan transformasi pertama tingkat bintang menengah. Kekuatan keseluruhannya akhirnya mencapai tingkat kedua dari bintang tengah. Jika dia bertemu dengan budak berjubah surgawi itu lagi. Namun,
Itu adalah pembunuhan sekali pukul. Xia Qingchen berdiri dengan ekspresi merenung di wajahnya. Sekarang saya telah mencapai puncak level bintang minor, sekarang saatnya melakukan persiapan untuk menembus level bintang menengah. Tidak mudah untuk menerobos dari bintang minor ke bintang medium. Untuk itu diperlukan bunga yang disebut air bintang. Itu adalah benda yang diproduksi di alam rahasia, dan benda itu mengumpulkan energi spiritual yang sangat padat. Dari mekar hingga layu, hanya butuh waktu 2 jam. Seseorang harus mengkonsumsi bunga itu dalam waktu 2 jam. Jika tidak, jika dikonsumsi setelah layu, air bintang akan sangat beracun dan hanya akan menyebabkan kematian. Air bintang tidak mudah ditemukan, dan untuk menemukannya harus menunggu 2 jam hingga bunganya mekar. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa sulitnya menembus tingkat bintang menengah di punggung bukit langit bulan. Saya harus menerobos secepat mungkin. Xia Qingchen berbicara dengan suara serius. Yu Qingyang sudah lama menembus level bintang menengah. Jika dia terjebak di puncak tingkat astral minor dan tidak dapat menerobos, tidak peduli berapa banyak pengalaman kultivasi yang dia miliki di kehidupan sebelumnya, itu akan sia-sia. Namun, bagaimana mungkin ada air bintang? Setelah merenung sejenak, Xia Qingchen kembali ke tanah. Dari jauh, dia bisa melihat 3 sosok sedang berbincang di reruntuhan. 2 di antaranya adalah Patriark Gongliang dan Patriark Flora. Tapi yang lainnya sangat asing. Ekspresinya tertekan dan bahkan sedikit sedih. Dia mengenakan linen dan berpenampilan seperti wanita berusia 40 tahun. Jika nenek moyang Gongliang tidak memanggil saudara perempuannya, akan sulit membayangkan bahwa dia adalah nenek moyang tua keluarga situ. Sudah beres kalau begitu, kalian berdua ikuti aku ke keluarga Asura. Di reruntuhan dewa, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian berdua. Kata leluhur tua situ. Kedua patriark itu mengangguk. Tidak masalah, katanya. Saat ini, nenek moyang tua Gongliang memperhatikan Xia Qingchen dan meliriknya. Ketika dia melihat sisa kekuatan bintang di sekitar Xia Qingchen, dia bertanya dengan heran, kamu sudah menembus tingkat ke-9 dari bidang astral minor. Kamu hanya kehilangan setetes air bintang. Nenek moyang Flora juga sama terkejutnya. Tepat pada waktunya, kita bertiga akan pergi ke keluarga Sura dan menemukan tempat rahasia bagimu untuk menanam air bintang. Keluarga Sura memilikinya. Alis Xia Qingchen sedikit bergerak. Ya, kata leluhur tua Gongliang, terakhir kali keluarga Sura pergi ke reruntuhan dewa, mereka mengeluarkan banyak Merkurius yang sedang mekar. Ada alasan untuk percaya bahwa mereka memiliki kendali atas reruntuhan surgawi, tanah Merkurius yang berkembang pesat. Hati Xia Qingchen bergetar. Jika ada petak-petak Merkurius yang sedang mekar, akan lebih mudah menemukan Merkurius yang akan mekar. Bagaimana kalau kamu memasukkanku? Xia Qingchen berbicara. Jika itu masalahnya, maka perlu dilakukan perjalanan ke keluarga Shuro. Kedua leluhur itu mengerutkan kening. Keluarga Shuro sangat berbahaya. Saya khawatir kami tidak punya waktu untuk menjagamu, kata yang pertama dengan suara yang dalam. Xia Qingchen tersenyum. Jangan khawatir, saya dapat menjaga diri saya sendiri. Memikirkannya dengan hati-hati, iblis besar dari Westridge harus siap membalas dendam pada keluarga Sura yang membunuh keturunannya dan menipunya. Jika dia tahu bahwa 3 leluhur besar sedang menyerang, dia yakin dia akan sangat bersedia bekerja sama. Anda, leluhur tua situ memandangnya dengan curiga. Dengan kultivasimu, kamu mungkin akan mati. Xia Qingchen memandangnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap seluruh keluarga situ. Hal yang sama terjadi pada tempat leluhur lama. Kalau begitu anggap saja aku akan mati. Anda tidak perlu peduli. Xia Qingchen menjawab dengan tidak sopan. Tentu saja aku tidak peduli kamu mati atau tidak, dengus leluhur situ, tetapi jika kamu pergi, kamu pasti akan merusak segalanya. Jika kamu memperingatkan musuh, bukankah kamu akan membahayakan kami? Aku tidak akan melakukan hal yang sama seperti kalian, kata Xia Qingchen dengan tenang. Apakah itu baik? Petik 2. Dia benar-benar tidak ingin berkomunikasi dengan keluarga situ. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung pergi. Situ leluhur tua menatapnya dengan dingin. Dia sudah mendengar keseluruhan cerita dari Situ Gaifeng. Dari sudut pandangnya, Xia Qingchen jelas mampu menyelamatkan Situ Ya, namun dia tidak melakukannya. Patriark Gongliang dan Patriark Flora menyaksikan tanpa daya. Perbedaan cara pandang dan pandangan terhadap suatu hal tentu saja akan menimbulkan sikap yang berbeda pula. Ayo pergi. Kita akan sampai di sana dulu. Kita tidak bisa membiarkan dia mengingatkan musuh dan mempengaruhi rencana kita. Kata leluhur tua situ.
Dia tidak tahu bahwa Xia Qingchen telah menggunakan artefak terbang Nirvana dan melaju dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan mereka. Dalam 10 hari singkat, di luar kota klan Sura, Xia Qingchen diam-diam mendarat dan melangkah ke kota. Tak lama kemudian, mereka menemukan kediaman keluarga Sura. Dia berdiri di atap gedung di dekatnya dan diam-diam mengamati. 1 jam kemudian, dia bergumam, di permukaan, ada 10 kelompok tim patroli. Kenyataannya, mereka hanya untuk pertunjukan. Ada seorang kultivator tingkat bintang menengah yang sedang menyergap di masing-masing dari 4 sudut. Selain itu, dinding halaman diolesi racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Selama tubuh seseorang menyentuhnya, pasti akan keracunan. Terakhir, ada mekanisme di ketiga atap. Xia Qingchen telah melihat terlalu banyak jebakan dan skema yang dibanggakan klan Asura. Dia bisa mengetahuinya hanya dengan mengamatinya dengan cermat. Sepertinya keluarga Shuro meramalkan bahwa leluhur tua situ akan datang untuk membalas dendam karena marah, jadi mereka menyiapkan penyergapan. Xia Qingchen menganalisis. Xia Qingchen tidak peduli dengan hidup dan mati leluhur situ. Dia lebih peduli pada kedua leluhur itu. Lupakan saja, aku akan masuk dulu untuk menyelidiki situasinya. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengenakan jubah tembus pandang dan memasuki halaman tanpa menyentuh tanah. Sosoknya ringan dan anggun, sehingga dia tidak menarik perhatian para ahli kegelapan. Namun, saat kakinya menyentuh tanah, sebuah jarum terbang tiba-tiba melesat. Terlebih lagi, itu sangat akurat karena menembus tepat di antara alisnya. Bab 459, Sum-Sum Surgawi. Dia saat ini tidak terlihat, jadi siapa yang bisa mendeteksi keberadaannya? Itu terjadi terlambat. Xia Qingchen berada di udara, dan kepalanya sedikit miring. Jarum terbang hitam tajam menyerempet wajah Xia Qingchen, nyaris tidak melewatinya. Jika dia terlambat, jarum terbang itu akan mengenai bagian tengah alisnya. Dia mendarat dengan ringan di tanah tanpa mengeluarkan suara apapun. Dia menoleh dan melihat seorang gadis buta berpakaian kuning dengan mata tertutup, mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat dia mendengar suara jarum terbang melubangi dinding. Aneh, apa aku salah dengar? Gadis berbaju kuning itu mengerutkan kening. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Xia Qingchen menahan napas dan tidak bergerak. Dia tidak bertindak gegabah hanya karena gadis berbaju kuning itu telah pergi. Dia khawatir gadis berbaju kuning itu merencanakan sesuatu. Tentu saja, wanita muda berjubah kuning itu menjauh 10 zang dan tiba-tiba berbalik, menembakkan 10 jarum terbang berturut-turut ke arah sekeliling Xia Qingchen. Setiap jarum terbang ditembakkan ke arah yang berbeda. Barulah 10 suara garing terdengar. Gadis berbaju kuning itu kebingungan. Anehnya, aku dengan jelas mendengar suara benda tak dikenal memanjat tembok. Setelah merenung cukup lama, gadis berbaju kuning itu akhirnya menyerah dan pergi. Xia Qingchen merasa penasaran di dalam hatinya. Wanita muda berjubah kuning ini memiliki pendengaran yang sangat baik. Dia bisa dibandingkan dengan penyihir bermata ungu. Tadi, dia sengaja menahan suaranya, tapi meski begitu, wanita itu masih mendengarnya. Lebih penting lagi, wanita ini juga sangat licik. Dia berpura-pura pergi, namun kenyataannya, dia mencoba menarik Xia Qingchen untuk bergerak. Pada saat itu, selama Xia Qingchen melakukan gerakan sekecil apapun, dia akan segera merasakannya dengan pendengarannya yang menakjubkan. Untungnya, trik kecil ini tidak luput dari pandangan Xia Qingchen. Xia Qingchen baru bergerak setelah dia berjalan jauh. Peta benteng Starfall ada di tangan kepala keluarga Shuro atau di Departemen Keuangan. Xia Qingchen merenung. Namun, sebagai orang luar, tidak mudah baginya untuk menemukan lokasi gudang harta karun. Saat dia merenung, sebuah rencana terbentuk di hati Xia Qingchen. Di situ aula besar, budak berjubah surgawi dan beberapa tetua bintang menengah sedang merayakannya di aula. Kali ini, kontribusi semua orang tidak dapat disangkal. Orang yang berbicara adalah sesepuh agung, Po Huang. Dia paling ahli dalam senjata tersembunyi. Tuan Situ telah mati di tangannya. Mari kita sambut anggota baru klan Shuro kita dengan tepuk tangan meriah. Dia berteriak keras. Di pesta perayaan, banyak orang bertepuk tangan, dan seorang lelaki tua berambut merah berdiri dengan hormat dan berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani klan Shuro. Dia bukan sembarang orang. Itu adalah batu mistik emas. Apa yang kamu bicarakan? Po Huang berkata dengan serius,
itu semua karena kamu menyediakan jalan rahasia ke tambang bawah tanah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh leluhur dan merebut potongan pedang yang rusak. Karena batu mistik emas itulah mereka dapat melewati terowongan tambang di kota kristal berwarna dan mencapai Gua Wuliang di bawah keluarga situ. Dia juga melancarkan serangan internal yang tidak terduga terhadap keluarga situ. Jika tidak, mereka akan menderita banyak korban jika mencoba menyerang pertahanan di luar keluarga situ. Untuk dapat mencapai tujuannya dengan mudah dan hampir memusnahkan keluarga situ, batu mistik emas adalah penyumbang terbesar. Kamu terlalu serius. Keluarga situ tidak mengetahui gambaran besarnya. Hanya masalah waktu sebelum mereka menurun. Aku hanya mewujudkannya sedikit lebih awal. Jin Xuanxi menghela nafas pelan. Tidak ada rasa malu di wajahnya, hanya ekspresi apa adanya. Siapa yang meminta keluarga situ memperlakukannya dengan dingin terhadap orang luar? Karena keluarga situ tidak memiliki rasa keadilan, dia akan menjadi kejam. Po Huang terkekeh. Tuan Jin, Anda adalah orang yang berakal sehat. Anda tahu gambaran besarnya. Jangan khawatir. Mulai sekarang, keluarga Sura akan menjadi rumah kedua Anda. Meskipun dia bilang begitu, namun di dalam hati mereka, mereka sama seperti orang lain, penuh kewaspadaan dan penghinaan. Seseorang yang bahkan telah mengkhianati keluarganya sendiri dan menyebabkan seluruh keluarganya dimusnahkan. Siapa yang berani memanfaatkannya? Siapa yang berani mempercayainya? Terima kasih, Penatua Sura yang hebat. Jin Xuanxi berkata sambil tersenyum. Sekelompok orang duduk dan sangat bahagia. Tiba-tiba, seorang pelayan datang melapor kepada Tetua Agung, terjadi kebakaran di sudut barat daya dan separuh galeri seni terbakar habis. Kirimkan orang untuk segera menghancurkannya, kata Po Huang acuh tak acuh. Mereka duduk lagi dan melanjutkan minum. Namun, tidak lama kemudian, pelayan lain datang untuk melaporkan, Tetua yang hebat, kebakaran terjadi di sudut utara. Sang tetua akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kebakaran bahkan mungkin tidak terjadi setahun sekali. Mengapa dua insiden tiba-tiba terjadi? Siapa yang percaya bahwa tidak ada masalah? Apakah itu buatan manusia atau kecelakaan? Kami masih menyelidiki. Pelayan itu dengan cepat menjawab. Po Huang merenung sejenak dan perlahan mengangguk. Suruh orang pertama memadamkan api. Namun, tidak lama setelah pelayan itu pergi, pelayan lain datang. Tetua yang hebat, ada kebakaran di sudut tenggara. Tolong kirimkan seseorang untuk memadamkan api. Katanya dengan ekspresi panik. Hualala, semua orang di pesta perayaan berdiri. Sekali atau dua kali adalah suatu kebetulan. Apakah kebakaran ketiga ini suatu kebetulan? Pasti ada yang sengaja menyalakan apinya. Tetua yang hebat, saya khawatir orang ini memiliki motif lain untuk menyalakan api, kata Jin Xuanxi. Berapa banyak kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh kebakaran pada keluarga Shuro? Agar orang ini mengambil risiko yang begitu besar dan membakar keluarga Shuro, dia pasti memiliki tujuan yang sangat tinggi. Penatua yang hebat, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Tolong kirim seseorang untuk memadamkan api, kalau tidak. Tidak baik, itu targetnya. Tetua pertama tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti bahwa orang ini sedang mencoba untuk memancing kekuatan keluarga Sura. Kemudian, dia akan membuat pengalih perhatian dan menyelinap ke tempat itu. Keluarga Shuro sudah lama mengetahui skema seperti itu dan bisa melihatnya dengan sekali pandang. Ayo pergi dan lihat, tetua pertama segera berkata. Pada saat yang sama, di bawah perintahnya, klan mengirimkan sejumlah besar pasukan. Di atap tertentu di kediamannya, Xia Qingchen memandangi banyak ahli. Mereka semua berkumpul ke arah yang sama dan membuang obor di tangan mereka. Api itu secara alami dibuat olehnya. Saat klan Sura berada dalam keadaan darurat, tempat yang paling mereka khawatirkan akan menjadi tempat terpenting bagi klan Sura. Tempat itu biasanya adalah perbendaharaan keluarga bangsawan atau tempat rahasia khusus. Sekarang, itu seperti yang dia duga. Xia Qingchen melompat turun dengan tangan di belakang punggung. Dia dengan santai mengikuti sang ahli dan sampai di barat laut kediamannya. Ada sebuah aula kecil yang biasa-biasa saja dan bobrok. Ada banyak mekanisme kuat di pintu masuk aula. Tanpa sesepuh agung membukanya secara pribadi, orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Mekanismenya tidak hancur. Tetua agung itu menghela nafas lega. Namun, untuk berjaga-jaga, dia tetap masuk untuk melihatnya. Bagaimana jika orang tersebut sudah berhasil masuk? Dia mengaktifkan mekanismenya dan berkata, kalian semua harus tetap berada di luar, kalian tidak diizinkan masuk.
Dia masuk sendirian. Sedikit yang dia tahu, sosok tak terlihat diam-diam mengikuti tetua pertama masuk. Di bawah cahaya redup, mata air seukuran telapak tangan dapat dilihat dengan mata telanjang, dan cairan bening merembes keluar dengan sangat lemah. Sekarang, itu hanya segenggam air. Melihat tidak ada yang aneh pada mata air itu, tetua pertama merasa lega. Aku terlalu memikirkannya. Dia berbalik dan pergi, menutup pintu istana lagi. Setelah sekian lama, mereka semua pergi. Saat itulah Xia Qingchen melepas jubah tembus pandangnya. Dia menatap segenggam mata air dan mengungkapkan sedikit kejutan yang jarang terlihat di matanya. Sumsum surgawi. Itu bukanlah cairan, tapi inti dari sisa-sisa dewa. Keluarga Sura sebenarnya telah menemukan sisa-sisa dewa. Bab 460, tidak takut tapi menyerah. Tepatnya, itu adalah setetes esensi yang telah diencerkan 10.000 kali. Kalau tidak, jika itu adalah intisari lengkap dari sisa-sisa dewa, siapa yang tahu hal berbahaya apa yang akan lahir. Namun meski begitu, esensi encer di depan matanya masih menyebabkan Xia Qingchen merasa tidak nyaman. Jangan bilang keluarga Sura pernah menggunakannya sebelumnya. Jika itu masalahnya, maka itu terlalu berbahaya. Wajah Xia Qingchen jarang terlihat serius. Xia Qingchen mengeluarkan kotak giok sambil menatap mata air seukuran telapak tangan. Mata air itu terisi penuh. Namun masih ada bekas mata air yang merembes keluar dari dalam tanah. Dia menginjak tanah dengan ujung kakinya dan memecahkan tanah, memperlihatkan sepotong semen berwarna merah tua seukuran batu di bawah mata air. Ada bekas telapak tangan yang samar tapi jelas di atasnya. Sekilas terlihat seperti cetakan telapak tangan wanita. Itu ramping dan indah. Garis-garis pada cetakan telapak tangan terlihat jelas, seolah baru saja dicetak. Sampai-sampai garis bekas luka di kulitnya terlihat jelas. Balok semen inilah yang terus-menerus mengeluarkan mata air. Cetakan telapak tangan ini adalah, Xia Qingchen menatap jejak telapak tangan itu dan merasa kehilangan. Jika dia tidak melakukan kesalahan, ini adalah telapak tangan Frost. Mereka telah bersama selama bertahun-tahun. Xia Qingchen bisa mengenali telapak tangannya bahkan dengan mata tertutup. Terutama penyok kecil itu. Itu terjadi sebelum dia menerobos ke alam Raja Dewa dan musuh yang kuat menyergapnya. God King Frost menggunakan telapak tangannya untuk memblokirnya. Senjata tersembunyi itu menembus telapak tangannya dan hampir membunuhnya. Xia Qingchen telah melakukan perjalanan ke seluruh 9 surga dan 10 negeri, dan setelah 10 tahun, dia akhirnya menariknya kembali dari ambang kematian. Bekas lukanya tertinggal di sana. Setiap kali dia menyentuhnya, Xia Qingchen akan merasa sangat bersalah. Tapi sekarang, hati Xia Qingchen dipenuhi dengan kesedihan. Bekas lukanya masih ada, tapi jantungnya sudah hilang. Segalanya tetap sama, tetapi manusia telah berubah. Dia berdiri di tempat dan merenung untuk waktu yang lama. Xia Qingchen mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya dan kemudian melemparkannya ke dalam ring. Kamu menemukan tempat yang salah, yang ingin ditemukan Xia Qingchen adalah gudang harta karun. Dia ingin menemukan peta itu. Sekarang, sepertinya 11 ke sia-sia atau erok. Setelah memastikan tidak ada orang di luar, dia mengenakan jubah tembus pandang dan diam-diam membuka ruang rahasia. Namun, saat ruang rahasia dibuka, beberapa senjata tersembunyi yang telah dipersiapkan sejak lama, tiba-tiba tertusuk. Xia Qingchen tidak ragu-ragu. Dengan teknik gerakan, dia menghindar ke samping. Kamu memang di sini. Suara dingin memasuki telinganya. Di pintu masuk ruang rahasia berdiri seorang wanita berbaju kuning dengan mata tertutup. Wajahnya dingin dan tajam seperti pedang. Telinganya bergerak sedikit, mengenali angin sepoi-sepoi yang diciptakan Xia Qingchen saat dia menghindar. Itu dia. Xia Qingchen sedikit mengernyitkan alisnya. Wanita ini sangat waspada. Dia telah menipu sesepuh agung, tapi dia tidak menipu wanita berpakaian kuning di hadapannya. Yang terakhir mengeluarkan tabung bambu dan membukanya. Tiba-tiba, kabut hijau tebal keluar dari tabung bambu dan membubung ke angkasa. Itu sangat menarik perhatian. Itu adalah sinyal peringatan dari keluarga Sura. Seseorang akan segera tiba. Tatapan Xia Qingchen menjadi dingin dan dia langsung bergegas mendekat. Namun, gadis berbaju kuning itu tidak menghindar sama sekali. Dia hanya menggoyangkan lengan bajunya. Gelombang senjata tersembunyi dan jarum terbang datang seperti badai. Xia Qingchen ingin menghindar, namun waktu adalah yang terpenting. Dia hanya bisa bertindak. Saat dia menginjak tanah, ki bumi melonjak ke langit, membuat segala sesuatu kehilangan gravitasinya.
Sejumlah besar jarum terbang langsung melayang di udara. Bahkan wanita berpakaian kuning pun tertangkap basah dan terlempar ke udara. Memanfaatkan kesempatan ini, Xia Qingchen melangkah keluar. Di mana, saat wanita muda berbaju kuning berada di udara, sebilah pisau tajam menjulur dari dasar sepatunya dan dia menendang Xia Qingchen dengan kejam. Yang terakhir mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan kaki pria itu. Kemudian, seperti kilatan petir, dia melepas sepatunya untuk mencegahnya menyerang lagi. Namun, reaksi wanita muda berjubah kuning itu sungguh mencengangkan. Dia segera melepaskan sepatunya dan menggunakan cengkeraman Xia Qingchen untuk mengatur keseimbangannya. Seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan bintang tengah, menerkam ke arah Xia Qingchen. Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Apakah kekuatan tingkat bintang menengah sangat kuat? Tangan kirinya membentuk telapak tangan, dan kekuatan bintang yang tebal dan tak tertandingi melonjak. Dia membantingnya ke dada pihak lain. Dalam sekejap, telapak tangan Xia Qingchen menjadi lembut. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit yang menusuk. Sesuatu di lengannya telah menembus telapak tangannya. Dia masih menyembunyikan senjata. Tanpa menunggu wanita berjubah kuning itu mundur setelah rencananya berhasil, telapak tangan Xia Qingchen berubah menjadi cakar dan meraihnya dengan paksa. Cila, dadanya terkoyak, dan baju besi lembut seputih salju ditarik keluar dari balik pakaian kuningnya. Armor lembut itu ditutupi dengan paku tajam. Dia telah terluka oleh lonjakan ini sebelumnya. Wanita berpakaian kuning itu mendengus dan menutupi dadanya. Wajahnya yang dingin memerah karena malu. Dia membalikkan tangannya dan menamparkan. Xia Qingchen dengan cepat membalas serangan telapak tangannya. Kedua telapak tangan bertabrakan. Dengan suara teredam, keduanya mundur beberapa langkah. Xia Qingchen mengambil kesempatan itu untuk terbang keluar dari ruang rahasia. Kakinya tidak menyentuh tanah, dan dia menggunakan teknik gerakannya untuk menerobos udara. Wanita berbaju kuning itu segera mengejarnya. Yang mengejutkan adalah teknik gerakannya juga mencapai 400 kaki dalam satu langkah. Xia Qingchen sedikit heran. Apa sebenarnya identitas wanita ini? Baik itu teknik kultivasi, kewaspadaan, atau gerakan, semuanya adalah yang terbaik. Namun, jika dia ingin mengejarnya dengan teknik gerakannya, wanita berpakaian kuning itu masih sedikit kurang. Xia Qingchen mengedarkan ki bumi dan segera menjauh. Tak lama kemudian, ia berhasil mengusir wanita berbaju kuning itu. Namun, dia tidak meninggalkan rumah itu. Sebaliknya, dia menemukan sudut dan bersembunyi sambil menahan napas. Ketika wanita berjubah kuning mengejarnya, dia tidak bisa merasakan gerakan Xia Qingchen sama sekali. Pada waktu itu, hembusan angin kencang melanda. Kepala tetua dan beberapa tetua lainnya tiba tepat waktu. Apa yang telah terjadi? Tetua Agung memandang wanita berpakaian kuning acak-acakan dengan dada seputih salju terbuka dan bertanya dengan ekspresi aneh. Wanita berbaju kuning itu memeluk dadanya lebih erat lagi dan membelakangi mereka. Ayo kita lihat mata air suci. Ekspresi tetua pertama dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka segera berlari. Ketika dia mengetahui bahwa mata air dan lumpur merah di tanah telah digali, dia langsung marah. Dalam sekejap, seluruh keluarga Sura dimobilisasi. Siapa ini? Tetua Agung memanggil wanita berpakaian kuning itu. Wanita berjubah kuning itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu, tapi dia pasti masih sangat muda. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia belum pernah mendengar Xia Qingchen berbicara. Namun, saat telapak tangan mereka bersentuhan, dia bisa merasakan kulit pihak lain sangat halus, jadi dia seharusnya adalah pria yang tidak jauh berbeda dengannya. Jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak meninggalkannya? Di antara teman-temanmu, hanya Yu Qingyang dan Yuan Taiji yang tidak bisa kamu pertahankan, kan? Tetua pertama bertanya dengan suara yang dalam. Matanya menatap dada wanita berbaju kuning itu dengan penuh kecurigaan. Wanita berjubah kuning menduduki peringkat ketiga dalam daftar Sky Moon, Fu Yao Guang. Meskipun dia buta, dia begitu kuat sehingga dia bisa meremehkan teman-temannya. Jika dia serius, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa berteman. Kekuatan astral orang ini sangat kuat. Dia tidak kalah denganku, kata wanita berjubah kuning itu dengan alis berkerut. Dia juga menganggapnya aneh. Sejak kapan Sky Moon Ridge memiliki pemuda seumuran yang bisa menyainginya? Apakah Yu Qingyang atau Yuan Taiji yang baru saja menyerang? Tetua Agung itu terkejut. Wanita berpakaian kuning itu adalah cucu perempuan Nikik Xuan, dan kekuatannya luar biasa. Selain Yu Qingyang dan Yuan Taiji, dia tidak ada bandingannya di antara teman-temannya.
Siapa yang begitu menakutkan untuk bisa setara dengannya? 2 bab lagi, total 5 bab lagi. Jika kita punya waktu, kita bisa menebusnya bersama. Lalu, saat kita pulang besok, kita bisa melanjutkan update seperti biasa. Kurung siku tutup.